Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur merupakan kebutuhan paling mendasar yang diperlukan oleh manusia. Supaya tidur kita lebih nyaman dan menjadi suatu ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita mengamalkan beberapa sunnah sebelum tidur seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adab sebelum tidur menurut sunnah Rasulullah. Pertama, berwudu. Sesuai pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita tidur sebisa mungkin dalam keadaan suci. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap gerakan dalam tidur kita akan dicatat sebagai pahala dan agar tidak mudah diganggu oleh syaitan. Hal ini berdasarkan dari hadis sahih dari Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab yang kedua, yakni menjaga kebersihan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur merupakan upaya untuk menjaga diri dari kotoran atau sesuatu yang membahayakan. Rasulullah menganjurkan untuk selalu membersihkan tempat tidur, yakni dengan mengambil kain dan mengimbaskannya ke arah tempat tidur sebelum dibaringkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah ia mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, menutup pintu, jendela, dan memadamkan lampu sebelum tidur. Selain sebagai sunnah, mematikan lampu juga dapat membuat tidur semakin lelap. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu dan tutuplah rapat-rapat bejana makanan serta minuman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, membaca surat pendek. Apabila hendak beranjak ke tempat tidurnya setiap malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan kedua telapak tangannya lalu meniupkan keduanya. Kemudian beliau membaca surat. Setelahnya beliau mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai umat muslim hendaklah kita mengikuti sunnah yang satu ini, yakni membaca Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah tidur yang kelima yakni membaca ayat kursi sebelum tidur. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ketika kita sedang tidur. Allah Maha tahu, kita tidak berdaya tatkala kita sedang pulas. Tapi Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah telah berjanji untuk melindungi kita ketika mengamalkan sunnah Nabi ketika hendak tidur. Barang siapa membaca ayat kursi ketika ia akan tidur, maka Allah akan senantiasa menjaganya dan dia tidak akan didekati oleh syaitan sampai datang subuh. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, menghadap kanan. Al-Quran dan hadis sangat rinci membahas masalah tidur. Posisi yang disunahkan yakni berbaring dengan memiringkan badan ke arah kanan. Hal ini dikutip berdasarkan dari hadis sahih Bukhari, apabila engkau hendak tidur, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat. Kemudian berbalinglah di atas sisi tubuhmu yang kanan. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, beberapa manfaat tidur miring ke kanan yaitu tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung. Ketujuh, setelah miring ke kanan, maka sunnah selanjutnya adalah meletakkan tangan di pipi sebelah kanan. Dari Abu Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur pada malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Hadis riwayat Bukhari. Tidur dengan membantalkan tangan ini terlihat sangat sederhana, namun memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan, yaitu memperbaiki postur tubuh karena posisi kepala, leher, dan punggung berada pada satu garis lurus. Cara ini juga dapat mencegah sakit leher akibat posisi tidur yang salah.